di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan berapa ya? Kedua, mata kuliah partisipasi pengembangan partisipasi masyarakat. Pada kuliah kali ini dilakukan secara online atau virtual. Ini berlangsung sampai apa ya? Sampai pertemuan ini kan sesuai kesepakatan minggu lalu bahwa kuliahnya ini dilakukan dua mekanisme, yaitu daring dan luring ya, atau dikombine, itu namanya blended learning. Jadi gabungan antara luring dan daring. Jadi gabungan antara perkuliahan tatap muka dan juga perkuliahan secara online. Saya kira ini model pembelajaran baru yang dirasa paling efektif selama pandemi COVID-19. Jadi perkuliahan kita sampai berapa ya? Ke-7 ya. Pertemuan ke-7, kemudian UTS, perkuliahannya itu yang secara daring itu adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Setelah itu pertemuan terakhir, pertemuan hari ke-7 atau hari ke-6 adalah pemantapan materi antara pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kemudian pemberian tugas-tugas ya, tugas-tugas untuk apa? Untuk akhir semester nanti, dan juga ujian begitu, ujian mid semester. Di sini sudah ada kelompok yang mau presentasi ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada Fahri, ada Hikmawati, ada Hasriadi. Siapa ketua kelompoknya? Pakai laptopnya siapa ini yang presentasi? Hah? Pakai apa? HP. Bisa ya pakai HP? Oke, sip. Ya, saya sudah aktifkan ininya, screen share-nya, tinggal di ini ya, PPT-nya. Oh, ada masalah ya di laptop. Oh, begitu. Padahal bisa di-download, ada wifi. Biasa Jelis. Jadi tolong serius ya, jangan digombalin itu. Sering ketemu juga keluar. Oke, diaktifkan semua videonya dan di unmute suaranya ya, mic-nya di unmute kecuali diizinkan oleh host ya atau Pak Guru. Artinya kalau yang tidak hadir kan ya terima resiko ya, resiko MC sendiri. Kalian ini cuma 13 orang, jadi mudah diamati oleh dosen. Baru cuma 8 yang hadir. Sedangkan 50 orang pun juga mudah diawasi oleh dosen. Jadi secara umum perilaku kalian kan sudah ditahu lah. Kalau saya kan sudah tahu kalian. Karena sudah berapa semester kita bertemu? 3 semester ya? Dengan 3 semester itu sudah berubah metode gaya saya mengajar itu. Dan gaya saya memberikan tugas. Termasuk terakhir ya, kuliah
kita selama 1 semester terakhir itu di saat pandemi ya, saya memberikan tugas bagaimana kalian bisa mengerjakan sesuai deadline itu. Jadi kalian harus merasakan bagaimana suasana mahasiswa IPB itu mendapatkan perkuliahan begitu, termasuk dengan tugas-tugasnya. Dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kenapa tidak bisa? Tuli-tuli sudah sudah maju kok. WiFi dari desa sampai kota, dari kota sampai desa, dari ujung dari kota sampai ujung pedesaan itu WiFi sudah masuk. Artinya kita mahasiswa di Toli-Toli itu kejar-kejaran itu dengan mahasiswa lain di luar yang lebih maju kan, cuma perbedaannya kan hanya soal akreditasi dan soal fasilitas saja. Fasilitas sama mungkin juga SDM dosen ya, yang mungkin lebih merata begitu, mungkin kampus lain lebih bagus. Oke, diaktifkan videonya ya. Si siapa? Rahmi, Andri Pratama, siapa lagi? Pak Hari. Ini tidak kelihatan nih wajahnya. Sudah bisa? Sudah bisa. Apa? Tidak ada kan muncul begini. Ini itu kopi tadi. Baru saya ini muncul ya. Koper baru ini. Apa ini? Bisa. Cara ada aplikasi. Si Hikmah ada. Apanya? Aplikasi PowerPoint. Oh. Kenapa ke telepon terus ini? Zoom cloud meeting. Saya kira. Hah? Tunggu ya, tunggu teman-teman untuk bisa presentasi ya. Saya kira apa masalahnya? Ternyata itu Zoom cloud meeting. Tadi Yang kedua lagi. Udah apa sih dia? Apa? ya, biar masuk ke tanpa aplikasi juga bisa. Suara kemana dong? Mana di sini tadi? Sama dengan Cici. Zoom cloud meeting sudah ini kan? Sama dengan Cici. Sudah, tunggu Cacing. Iya, tanyakan contohnya. Di mana kau beli itu baterai sekarang? Kenapa mengatakan? Tunggu begitu terus ya. Iya sih. Ini Rami bukan itu. Ini izin kenapa? Hah? Share apa sih? Sudah diizinkan untuk sudah. Tidak usah, Lipo keluar kok. Mi kontrol. Ya sudah sini. Sudah tahu? Mau
Tak connect. Mana itu boleh? Udah pasti. Aku kameramu. Enggak. Iya, Bagaimana? Sudah gambar kamera. Masuk sama kali. Dia bilang kok sama apa? Ini kok bunyi. sudah kirim chat. Kurang tuh jaringan. Coba boleh. Kan sapunya. Suaranya terekam ini. Sapunya gimana? Terekam suara lagu mati. Lagi mati. Tunggu ya. Kenapa lama jaringannya? Include meeting. Tunggu ya, Asriadi masih nggak bisa. Kenapa jadi doang ya? Jaringannya ya. Akhirnya bisa lihat depannya. Cuman anumu? Saya laptop. Saya laptopnya. Sudah terhubung di sini kah? Tolong diisi ya, sambil menunggu diisi absennya. Di apa? Di live chat Zoom. Mana itu? Kalau tidak pakai laptop saya saja sih pakai apa namanya? Saya pakai HP. Nih, jadi biar tahu saya mendaftar. Biasa tuh. Tapi nanti saya ajarkan. Masukkan lagi. Meeting personal tadi itu. Lihat ya. Tunggu ya, ini masih sudah diisi semua absennya. Ini sudah 10 orang. Siapa lagi yang belum masuk? Belum, Pak. Hah? Saya lihat dulu ya. Sudah, Pak. Berarti kita isi dulu absen. Isi absen. Pak Fitra belum Pak. Nggak bisa masuk. Kenapa Fitra? Nggak bisa masuk Pak. Mana dia? Suruh ke sini, saya suruh. Ini saya. Kayaknya masih tidur dia ini.
Suruh keluar. Tidak, Pak. Maksudnya aplikasiku. Saya sudah buka ini. Kenapa aplikasimu? Keluar terus, tidak bisa masuk. Ada baru kau punya Zoom ini. Udah. Nah, Zoom tak sampai. Tunggu. Belum diterima bang. Nanti disetujui sama ini tuh. Baru tidur kapan sih? Oh, berarti minta dulu. Download ya. Ini saya klik. Ikut sama Rahmi saja kau Fitra. Mukanya. Nggak bisa. Ke hutannya Fitra. Hah? Atau pakai laptopku kalau kita sama masuk. Anumu. Ini sebentar diinstal Zoom ini. Halo, assalamualaikum. Bagaimana cara absen? Ada di link bodoh. Link ada itu. Ada di apa? Di live Zoom itu. Live chat. Oh, bisa. Asal begitu. Oh, nggak usah masuk. Oh, iya. Oke, sudah bisa. Oke, perlihatkan semua wajah ya. Kecuali saya Pak, yang share. Ya. Kita tidak muncul. Karena share. Iya. Dirimu tidak muncul karena share. Ya. Fahri perlihatkan wajah ya. Ini Zulham sementara masuk ini. Ah, itu ganteng. Nirwana wajahnya. Oke. Absen saya sudah bagikan itu melalui ketua kelas untuk dibagikan untuk diisi. Saya sudah bagikan itu sejak ini Sulam sementara connect. Nanti sebentar. Mas Riyadi kenapa? Apa lagi? Mana dirimu? Sudah, ini kita apa? Live aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang konsep mobilitas masyarakat dan partisipasi masyarakat. Baiklah, pengertian mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat merupakan strategi yang dikembangkan untuk membantu individu di masyarakat, identifikasi dan memilih saluran untuk menekan permasalahan yang ada di lingkungan sendiri-sendiri. Adapun langkah kerja mobilisasi masyarakat. Ada 4 tahapan besar dalam mobilisasi masyarakat. Yang pertama, pendekatan formal. Udah dilihat semua kan PowerPoint-nya? Jangan sampai ada yang sudah dilihat semua kan? Lihat, Pak. Oh iya. Oke. Lanjut, silakan. Yang pertama, pendekatan formal. Yang kedua, identifikasi dan pemerataan. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, pendamping atau penguatan kelompok pendukung posyandu.
Baiklah, selanjutnya pengertian partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi mengenai konsep materi yang sini. Aku tidak tahu Peter ke download. Lagi Pak. Kamu aktif nih. Pengertian partisipasi. Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari kata asalnya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris participation, yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut keterlibatannya, partisipasi dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Bentuk-bentuk partisipasi ada dua, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Keuntungan partisipasi masyarakat. Yang pertama, partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Yang kedua, partisipasi membantu terbangunnya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para stakeholders. Yang ketiga, partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Yang keempat, partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen, dan akuntabilitas. Yang kelima, partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial. Kerugian pendekatan partisipatif. Proses partisipatif dapat digunakan untuk memanipulasi sejumlah besar warga masyarakat. Kedua, partisipasi dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga, partisipasi dapat menjadi mahal dalam pengertian bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan dipersepsikan sebagai suatu yang mahal bagi masyarakat lokal. Yang keempat, partisipasi selanjutnya, 8 tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama, citizen control. Yang kedua, delegated power. Yang ketiga, partnership. Yang keempat, ya, mungkin teman-teman bisa dilihat di sini ada 8 tingkat partisipasi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Begini, makalahnya tolong dibagikan. Di grup, di makalah sama PPT. Dibagikan di live. Teman-teman mahasiswa, ini ada pemberitahuan dari Zoom meeting bahwa 10 menit lagi Zoom meeting berakhir.
Nah, karena ini gratisan, nah, jadi setelah mati Zoom, silakan join kembali. Join kembali itu dengan mengklik, dengan memasukkan password sama meeting ID-nya. Link yang sama, Pak. Dengan link yang sama. Ya begitulah kalau gratis ya. Kalau dia Google Meet itu bonus gratisnya itu 1 jam. Kalau ini kan 40 menit, beda berapa ya? Beda 20 menit saja. Ini Valen. Nah, silakan diaktifkan ininya ya. Yang mau bertanya tolong dibagikan PPT sama makalah di live chat ya. Ada di live chatnya. CH-nya. Diaktifkan videonya ya. Supaya wajahnya terlihat. Jangan seperti Sulham ini, wajah kodok terlihat. Mau jadi pangeran kodok barangkali. Siapa putri cantiknya ini? Ada di kelas ya? Sulham, perlihatkan wajahmu Sulham. Jangan bersembunyi di balik apa? Valen. Wah, cabi dia. Foto. Oh, perlihatkan fotonya. Atau kalau jangan kodok lah, ini perkuliahan ini. Sudah bisa dibagikan? Bagikan dia di apa? Ada live chat itu. Atau sini saya bagikan di bukan di apa namanya, flash disk. Nanti saya coba bagikan. Oke, silakan bagi mahasiswa yang bertanya. Nah, silakan ya. Siapa jadi moderatornya ini? Jangan saya lah. Moderator yang ini. Ini memindahkan saja apa namanya? Presentasi tatap muka dengan presentasi online. Nah, sekarang lagi tren ini. Nah, sebentar malam juga saya mengadakan ini. Nah. Untuk apa? Hah? Ada mata kuliah sekarang, Pak. Oh iya, tidak saya. Boleh. Kau? Kalau kau? Halo, Pak. Dia. Baru bangun tidur kau ini? Oh iya. Itu apa namanya? Deklarasi kampanye. Kawat. Ada rekomendasi Pak siapa ini? Saya tidak tahu saya. Bapak saya begini Pak. Apa itu? Ada di kampus kalau itu.
Undangan dari bawah dulu. Semua online di sana. Gimana? Biologi. Biologi apa online nggak biologi? Masih jelas. Tatap muka. Kuliah tatap muka. Pandangan ini Pendananya, oh iya, soal pendananya tatap muka. suatu program orang yang terlambat. Wah. Ini juga. Jadi saya ambilkan. Apa dia bilang? Pak, masih. Baru-baru toh? Ini tinggal 3 menit lagi ya. Kira-kira sudah program nggak tuntas lagi. Ya, agama aku nggak tuntas. Apa nama filenya? Dengan makalah juga itu. Terima kasih. Oh ya, semester 2 satu semua. Saya udah buka semester 2. Oke. Ready? Apa? MPC kurang. Masih ada. Kita masuk situ. Jangan kurang. Kurang gimana ini? Nggak boleh sebelum malam tuh dalam lampu. Diantar kita udah punya lampu. Ayo. Mari Pak. Mana? Ini ya ini. Ini. Wis, makalahnya tugas partisipasi. Kemudian punya partisipasi. Gimana mata? Mana power bank-nya? Ini kelompok 3. Partisipasi masyarakat. Oh. Ini kalau masih awal memang begini ya. Oh, masih pulang nih kemarin. Ini kalau sudah terampil kalian, sudah enak bikin kegiatan, bikin seminar apa, BEM atau himpunan. Silakan ya, kalau mau bertanya angkat tangan, sampaikan pertanyaannya. Oke, silakan bagi mahasiswa yang bertanya. Materinya sudah dibagikan itu di live. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Ya, silakan moderator. Ilham, mana muka Ilham? Irwan, perhatikan jangan wajah kodok, ini perkuliahan ini. Kalau di acara semacam seminar atau diskusi, saya kira wajah kodok juga tidak masalah. Atau ambil foto, atau fotomu lah. Kalau tidak bisa video diaktifkan, minimal gambar wajah. Bisa. Oke, silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, silakan.
Saya mau bertanya sama kelompok penyaji. Mana ini? Sebutkan nama siapa? Dari kelompok berapa? Setiawati dari kelompok 1. Perlihatkan wajahnya juga. Perlihatkan wajahnya, Nis. Videonya, aktifkan videonya. Yang bertanya diperlihatkan wajahnya ya? Oke. Iya, sudah. Oke, silakan. Ada tadi, saya mulai kasih di mana moderator ini? Iya, yang mulai nih. Langsung saja. Mungkin langsung saja. Tadi kelompok menyaji ada menyebutkan tentang bentuk-bentuk partisipatif. Ada tadi bentuk secara vertikal dan horizontal. Mungkin bisa dijelaskan itu seperti bagaimana bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk vertikal dan horizontal tersebut. Terima kasih. Jawab, Mas Radi. Silakan dulu. Absen sudah diisi semua kah? Saya tanya kembali yang ada mahasiswa absen sudah diisi. Sudah Pak. Oh iya, oke. Silakan dijawab kelompok. Mana Pak absen, Lis? Lis? Ada linknya itu di grup. Oh ya. Sama ketua panitia, coba dibagikan itu linknya. Siapa tadi yang bertanya itu, yang belum mengabsen? Saya sudah bagikan sejak jam 11 Saya, tadi. Pak. Ini ada di grup juga ada. Tunggu saya bagikan. Silakan masuk ulang. Sudah bisa. Oke, anunya Sriadi. Atau pelan-pelan kau dulu, kau download itu aplikasi dulu. Gampang sekali. Sunham Haruna. Akunku itu. Yang. Itu ada saya bagikan lagi di grup di chat Zoom-nya link daftar hadir. Sudah dilihat. Lihat wajah. Ini materi itu di sini. Iya. Jauhkan ininya Yang dekat mungkin bisa menjauh. laptopnya yang dekat bisa dijauh. Handphonenya yang Assalamualaikum, di mana materinya? materinya ada di live chat. Dibagikan. Wah, di live chat. Belum Mas. Zoom. Sudah saya kirim. Ada makalah. Belum masuk Pak. Ada makalah, Materinya di mana nih? Belum masuk Pak di live chat. Zoom. Live chat Zoom. Di bagian mana? Ya enggak ada kayaknya ini. Belum masuk. Belum ada masuk kan? Belum masuk Pak. Coba saya bagi lagi ya.
Sudah ada. Sudah ada. Ini mau dikumpul dulu pertanyaannya, Pak. Dikumpul dulu pertanyaannya. Kau kan moderator, kau yang buka. Tentukan sesinya berapa kali 2 sesi, 3 orang bertanya atau bagaimana. Kalau sudah dirasa cukup, enggak ini, ya, kita berhentikan saja kan. Akhirnya kan yang ngatur kan moderator. Sudah, kau saja yang ngatur. Dan saya, seperti diskusi-diskusi sebelumnya. Liz, gimana materinya? Ya, baik. Untuk semua kelompok, satu pertanyaan, satu kelompok untuk sesi pertama. Saya persilakan untuk yang mau bertanya. Didengar tadi pertanyaannya? Ada. Oh, iya. Ya, silakan, siapa lagi bertanya? Ya, mungkin untuk ketua kelompok bisa bertanya. Kelompok 1 sudah. Jadinya ini. Liz, Ya, di mana materinya ini? belum masuk. Ada di di live Zoom, live chat. Ada tadi tuh saya bagikan. Coba cari. Kalau di laptop kelihatan, kalau di HP susah. Oh, kalau di laptop kelihatan itu. Coba dibagikan di Anu nih, bagikan di grup WA. Grup WA. Nah, coba bagikan di grup WA. Apa masih pertama? Tapi pertama. Bagikan di grup WA saja. Kelompok 2 yang nanti yang agak lebih stabil, karena sudah ada kan kelompok pertama masih coba-coba. Kelompok rapper ini di kegiatannya kamu di himpunan sama apa? BEM. Kapan berakhir BEM-nya kalian? Kapan berakhir BEM? Ya, nanti kan. Oh, selama berapa bulan lagi? Ini bulan apa? Hah? 3 bulan. Kalau mau bikin kegiatan di luar, ya, sudah dilihat kah materinya? Yang bertanya perlihatkan wajahnya, fotonya, foto atau video, supaya ditahu juga siapa yang tanya begitu.
Masih ada nih. Iya, masih ada. Mas, saya mau bertanya, Hikmah. Ya, sebut nama sama kelompok. Masih ulang tuh, pakai anu. Saya dari kelompok Ulang pakai, Dua. ulang pakai link yang tadi. ingin bertanya, kan tadi di slide-nya ada dibilang menurut keterlibatannya partisipasi dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Tolong jelaskan dan berikan contohnya yang bagaimana itu partisipasi langsung dan yang tidak langsung. Terima kasih. Belum. Oke. Langsung ini. Assalamualaikum. Ya, untuk kelompok 4 dipersilakan bertanya. Satu. Kelompok keempat. Siapa itu kelompok empat itu? Nirwana, Pak. Hah? Nirwana, Pak. Ya, silahkan. Halo. Jadi saya bertanya ada tentang langkah kerja mobilisasi masyarakat. Ada 4 tahapan besar. Jadi yang mau saya tanya itu poin keduanya, kasih dan pemetaan. Maksudnya bagaimana? Boleh mungkin diulang pertanyaannya. Ya, tunggu. Mana? Kepada kelompok 4 mungkin boleh diulang pertanyaannya. Iya. Jadi pertanyaannya itu di sini kan ada saya bilang Kata kamu, gimana boleh? seperti bagaimana? Coba dilakukan. Kau maksudnya bagaimana? Kamu mau ke Batam? Kayak bagaimana dong kau? Terus beda. Kelompok 4 mungkin boleh diulang pertanyaannya.
Sekarang ditulis Atau mungkin bisa dimasukkan di live chat. ditulis di situ pertanyaannya. Karena jelas. Oke, lanjut saja. Untuk menjawab. Dijawab pertanyaannya. Silronoga. Aktif suaraku. Tunggu dulu, jahat jadi. Baiklah, kami dari kelompok penyaji. Yaitu dari Saudari Lis. Pertanyaannya, jelaskan bentuk partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dari dalam suatu program pihak lain. Dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, yaitu masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Bagaimana dari Saudari Setiawati, apa masih ada yang ingin ditanggapi? Oke, lanjut. Bagaimana dari kelompok 1? Apa masih ada yang ingin ditanggapi? Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-temanku yang di kelompok 1, Adri dan Valen. Saya cukup. Hikmah. Ya. Boleh jelaskan kembali partisipasi vertikal dan horizontal? Nanti saya bacakan ulang, Nek. Iya. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu. Masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain. Dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, yaitu masyarakat mempunyai prakarsa, di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Bagaimana Saudari Val? Boleh jelaskan maksudnya dalam partisipasi vertikal itu dalam waktu tertentu itu seperti apa? Partisipasi apa tadi, Len? Partisipasi vertikal kan tadi ada dikatakan dia terjadi dalam waktu tertentu. Yang dikatakan dalam waktu tertentu itu maksudnya seperti apa? Tunggu. Valen.
tanya contohnya. Contohnya ini, Pak. Iya, iya. Dia tanya tuh contohnya. Lihat muka-mukanya ini. Jaringan ini tidak terlalu jelas suaranya kamu. Alen. Iya, iya, iya. Baik, contohnya. Mudah. Siap saja saya. Ada yang Oh. Sudah ada Sulham. Mana fotonya Sulham? Mana mukanya? Bukan kodok lagi kan? apa pertanyaan? Dia tanya contoh dari Tidak ada. Satu sesi saya tanya. Apa pertanyaan? Jadwalnya kamu sampai jam berapa? Jam 40. Mungkin karena jaring. Setengah dua kan? Jadwal sampai jam 10. Hah? 15.10. Oh, 50. Oke. Berarti satu sesi saja ya. Satu sesi pertanyaan saja. Ini karena jaringan. Bukan jaringan. Masih adaptasi. Perdana. Masih adaptasi. Bisa diperlihatkan saja anunya apa? PowerPoint-nya kalau sambil menjelaskan ya, sambil pegang HP sambil PowerPoint-nya saya aktifkan kembali. Jadi supaya keren kan? Tadi itu terganggu. Ada di situ kan filenya di HP di laptop. Diperlihatkan saya PPT-nya. Jadi sambil menjelaskan dan diperlihatkan. Jadi wajahmu juga ada. Lihat juga. Mantap. Saya foto dulu. Pertanyaan apa pertanyaan? dia bukan itu dia cuma dari aja sama baru kan saya bilang itu kondisi tanya waktu Masalah apa? Tentang apa? masuk dari maksud dari bentuk kondisi tertentu partisipasi kita itu seperti apa? Kalau dipikir dia sebenarnya dia punya kehidupan saja. Gimana dia guys? Gimana ini? Partisipasi yang kita tadi
sudah ada peringatan dari Zoom. Sekarang sudah ada peringatan dari Zoom. Berarti siap-siap mati lagi. Baru join lagi. Begitu kalau gratis ya. Kalau mau berbayar, kalau mau 24 jam berbayar. Dari kondisi tertentu dalam Sudah. Siap, siap. Apa itu? Oh, tiba-tiba mati? Oh, masih. Saya masih anu. Ini masih 13 orang masih anu. Masih aktif. Misalkan 2 akun Pak. Oh, 2 akun. Pakai laptop satu. Oh, masih 6 menit. Masih 6 menit. Hikmah punya. Sambil anu cari jawabnya. Waktu. Tahu dia. Bantu. Ada semua di makalah. Kamu cek banyak yang maksudnya. Cuma saya kalian tidak kuasai makalah barangkali. Karena satu malam bekerja orang apa sistem apa ini. Makalah tuh. Nah.
Sudah. Sebentar. Kamu kalau bikin seminar online ke apa? Bisa. Cuma kalau 20 saya ini sebentar ada kegiatan. Ini kalau ada tempat penyewaan, penyewaannya itu berapa? 1 jam. 3 jam itu 100.000. Mahal kan? Karena apa? Karena Zoom memberikan apa namanya? Jadi bagi pengguna yang sudah mendaftar, dia sudah mengupgrade akun Zoom-nya menjadi akun premium, itu dikenakan apa namanya? Dikenakan pajak. Nah, dikenakan pajak, makanya tarifnya naik. Mungkin dulu kayaknya 50-an itu, dia bisa naik jadi 100.000. Maksudnya kalau yang punya Iya, karena kita dapat pajak itu. Ini kan kita punya akun. Akunnya itu kalau mau premium itu kalau tidak salah 300.000 per bulan, 300.000 atau 200.000. Jadi hampir sama dengan sewa wifi. Ada kan kalau wifi kan ada 200, ada 300. Nggak tahu, mungkin tergantung kecepatan juga. Atau Indohome. Makanya ya saya tadi pakai aplikasi cara lain itu. Saya bisa dapat 24 jam secara gratis. Wah, tadi tidak bisa, tidak terhubung, nggak tahu kenapa. Apakah jaringan atau karena saya buat room lain juga? Nggak tahu saya juga jadi kayak begitu. Oke, sudah isi absen semua ya? Zulham sudah isi? Zulham, Fitra? Sudah, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Sudah tidak ada yang bisa berbohong ya, hadir tidak hadir. Itu si Sahbi itu dia tidak hadir itu. Saya anggap dia tidak hadir itu. Jadi minggu depan dia harus hadir itu. Kalau tidak ya tanggung resiko sendiri. Masa ketemu dengan dosen kayak begitu? Datang ke rumahnya dosen, duduk di atas motor, kasih tahu, saya ada kuliah di perkuliahan lain. Kuliah bersamaan. Tidak masuk lagi di perkuliahan online secara Zoom. Ya kalau di universitas ketemu dosen yang killer itu langsung error itu. Makanya jauh-jauhannya itu yang bilang contohnya. gimana? Sampaikan ke teman-teman ya, join kembali ya. Saya tahu sama. Karena ada yang tidak tahu, seperti Zulam itu tidak tahu dia.
Iya Pak, karena ini kan jamnya sudah lewat, sudah jam 15.10. Mungkin teman-teman pikir tadi sudah selesai juga kelasnya. Kita tunggu selesaikan si Sahbi menjawab. Sama Sahbi selesaikan menjawab ya, baru ditutup perkuliahan. Sudah. Dijawab saja seperlunya. Nanti urusan puas tidak puas kan nanti saya tutup di pertemuan terakhir. Jadi saya closing semua dari semua presentasi. Jadi begitu. Jadi mengefektifkan waktu, saya kira seperti itu ya. Jadi urusan puas dengan tidak puas nanti dituntaskan di pertemuan terakhir. Kalau saya bagikan tugas apa yang mau dikerjakan. Oke, silakan jawab saja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Desi Natalia. Apa itu partisipasi langsung dan tidak langsung? Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Sedangkan partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Contohnya nanti Apa pertanyaannya? Jelaskan yang dimaksud dengan identifikasi pemetaan, pandangan, atau penguatan kelompok posyandu. Harus tahu makalah itu. Apa tadi? Jelaskan yang dimaksud identifikasi pemetaan, pendampingan, atau penguatan kelompok posyandu. Ada itu. Sudah Zoom, sudah ini Zulham ya? Nah, dibantu dia, saling bantu. Aktif ini. Nggak apa-apa, saya nggak aktifkan screen share-nya. Kalau saya aktifkan ke screen share, kelihatan. Sambil di download itu Zoom. Jadi pekan depan sudah terampil lah. Yaitu identifikasi pemetaan, pendampingan, atau penguatan kelompok posyandu. Iya, tapi ada lagi tadi itu, dan saya tanya bagaimana cara menjalankannya. Itu yang ditanya. Kenapa hilang semua gimana Pak? Pertanyaan? Kenapa? Hilang semua pertanyaan. Karena keluar tadi. Keluar tadi. Seharusnya kamu sudah catat toh? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya nanti disampaikan bahwa pertanyaan itu sudah ada juga di makalah. Kalau puas tidak puas nanti kita selesaikan dia setelah perkuliahan begitu. Ya, supaya efektif waktu. Ini sudah lewat waktu ini sudah. Jadi diselesaikan saja, dijawab semua, kemudian dijawab semua pertanyaan itu.
Jawab Hasriadi, mana tadi yang dijawab semua pertanyaannya yang sesi ini, Pak? Ada berapa orang bertanya? Tiga pertanyaan dijawab. Setelah itu presentasinya selesai. Kemudian baik, pertanyaan dari saudari Wana akan dijawab oleh saudara Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan menjawab pertanyaan dari Wana itu mengenai identifikasi pendampingan atau penguatan kelompok pendukung posyandu. Jadi tahapan ini adalah untuk mengkapasitasi kelompok pendukung posyandu atau posyandu support. Kapasitas ini guna menunjang kerja kelompok pendukung posyandu agar rencana aksi yang disusun dapat berjalan seperti yang direncanakan. Seperti itu. Jadi untuk apanya lagi? Ditanyakan tadi. Untuk cara menjalankannya insyaallah di akhir mudah-mudahan akan dijawab langsung oleh ahlinya karena waktu yang membatasi. Terima kasih. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat kami sampaikan. Sesi pertanyaan ini kita tutup. Ya, untuk diskusi pada sore hari ini kita tutup. Saya kembalikan kepada dosen. Oke, terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Hasriadi dan Hikmah sama Fahri. Fahri ada nyambi di kuliah lain. Bagus ya presentasinya. Mungkin tidak biasa. Saya kira agak mengecewakan bagi kalau lihat dari raut wajahnya agak mengecewakan karena di luar ekspektasi ya. Tapi saya kira itu sudah baik, itu perdana memang. Jadi begitu, kalau perdana kita masih coba bagaimana menguasai aplikasi ini, aplikasi Zoom, aplikasi Zoom. Tadi juga saya sudah bagikan juga linknya, itu link ternyata bermasalah juga tadi itu. Jadi saya coba buat yang baru lagi, room baru lagi. Cuma resikonya kan tiap 40 menit mati karena gratisan. Begitu memang kalau gratisan. Kalau mau berbayar ya, kalau mau 24 jam itu saya harus sewa itu, sewa Zoom, room Zoom. 3 jam itu 100.000. Berarti ongkos ya. Berarti ongkos. Jadi karena ya penyewa Zoom itu katanya naik karena sudah ada pajak ya, pajak dari itu. Saya kira begitu. Ini sudah lewat waktu ini. Minggu depan kelompok berapa lagi yang tampil ya? Kelompok 2 Pak, kelompokku Sulham dengan Sahbi. Oh. Jadi sudah di-download ke aplikasi itu? Aplikasi Zoom? Aplikasi apa Pak? Zoom. Sudah ada di laptop? Sudah Pak, di-download di HP. Download di HP. Yang Zulham ada laptopnya kah? Nanti pakai laptop. Nah, kalau tidak ada laptop, ini sudah menyiapkan laptop ini sama Hasriadi. Jadi harapannya lebih baik lagi ya.
tapi, tapi tidak apa. Hasil Hadi saya minta juga datang ke sini saja dia. Jadi bisa daripada online di mana? Di mana? Malangga lebih online. Ada perkuliahan berapa mata kuliah kau hari ini? 3. Nah, daripada online di Malangga, online di sini saja. Begitu juga mungkin kan? Nanti saya cari kursi ya. Kursi lagi atau di depan situ di teras itu. Nah, supaya tidak ganggu atau bisa di bawah. Saya cari kursi. Jadi supaya apa? Tidak saling tabrak jaringan ya, sehingga mengganggu kualitas suara. Jadi sekaligus membantu ini siapa sih kelompok 2 siapa namanya? Zulham sama Desi sama Sahdi. Supaya lebih apa? Jadi seolah-olah tidak ada perbedaan itu antara presentasi tatap muka dengan secara virtual. Cuma perbedaannya cuma anu saja apa? Dia apa? Online dengan tidak online. Tapi pada prinsipnya sama saja kan? Cuma yang mengganggu hanya cuma satu, jaringan, hanya itu saja. Ya kita berharap pada perkuliahan tidak terganggu jaringan karena sama saja tidak hanya di Toli-Toli, di Jakarta, di Palu, di Pulau Jawa pada umumnya juga, bahkan di negara-negara lain kalau misalnya dia jaringan tidak bagus, langsung anu itu apa? Kegiatan anu berantakan itu. Jadi kalau tidak cepat stabil jaringannya, ya bisa jadi tunda sampai besok. Atau sampai stabil jaringan, misalnya stabil jaringan malam atau besok ya, besok kegiatannya dimulai. Ya, itu makanya kuncinya dari kuliah virtual begitu, jaringan. Oke, saya kira itu saja. Nanti semuanya kan akan saya berikan pemantapan materi ya sebelum ujian. Itu mungkin pertemuan ke-8 kita ujian. Ini presentasi kan ada 4 kelompok, berarti sampai 5 kali pertemuan. Pertemuan ke-6 saya memberikan pengantar untuk persiapan ujian, mungkin materi terakhir ya. Kemudian tugas-tugas yang kalian kerjakan nanti, saya sudah tidak memberikan lagi UAS ujian semester akhir itu. Jadi khusus Bu Wati saya yang kasih ujian, materinya, saya hanya kasih tugas. Nah, jadi tetap dia kelompok ini tahu saya tidak rombak, ini saja. Kelompok ini dilanjutkan aja, cuma tugasnya ya seperti lalu kan, buat kamu kunjungan ke kelompok tertentu, kelompok tani atau kelompok nelayan kah atau apalah. Kemudian ya kalau bisa nantilah saya jelaskan. Kemudian ujiannya itu kan kalian tidak hadir lalu kan? Ujiannya itu adalah ujian tertulis. Belum pernah tuh bersama saya ujian tertulis tuh? Belum pernah tuh? Nah, saya mau coba lagi melihat kemampuan mahasiswa di ujian tertulis. Katanya lebih suka ujian tertulis daripada ujian dibawa pulang. Bebannya lebih banyak, itu beban psikologinya lebih berat, lebih stres malah. Padahal tugasnya dibiarkan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Oke, saya kira itu saja. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tetap semangat di era pandemi COVID-19. Tetap ikuti protokes ya, protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga, dan selalu berbuat kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Saya kira itu saja, sampai jumpa di perkuliahan kita minggu depan ya, kembali secara online. Kelompok 2 datang saja ke rumah. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 datang ke rumah. Presentasi di sini seperti kelompoknya Hasriadi sama Hikmah, nanti dibantu oleh Hasriadi ya. Operator. Dia juga mensedekahkan laptopnya ya. Kira enggak apa-apa, kita lebih susah saya kuliah dulu itu pakai apa? Pakai 11 jari, pakai mesin ketik, itu pun mesin pinjaman lagi susah di kampungnya orang. Ya, kita orang dari Toli-Toli lah. Orang-orang dari Palu kan sudah maju semua.
Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.